Yusuf menampil mimpi Firaun. Setelah menempuh perjalanan yang jauh selama beberapa hari, tibalah Yusuf di Mesir. Yusuf merasa sangat asing berada di Mesir, sebuah kota yang sangat padat penduduknya dan sungai Nil yang sangat besar. Pedagang-pedagang itu pun menjual Yusuf sebagai hamba kepada Potifar, seorang pegawai di istana Firaun. Yusuf tidak hanya rupawan, namun dia memiliki sifat yang penurut dan menyenangkan. Itulah sebabnya Potifar tuannya itu mempercayakan kepadanya untuk mengurus segala hal dalam rumah tangganya. Istri Potifar sangat menyukai Yusuf dan berusaha untuk menggodanya. Namun Yusuf tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menyenangkan istri Potifar. Karena ditolak, istri Potifar pun membuat tuduhan palsu terhadap Yusuf dan mengatakan bahwa Yusuf hendak melakukan perbuatan jahat kepadanya. Potifar pun mempercayai apa yang dikatakan istrinya mengenai Yusuf, sehingga Yusuf dipenjara. Yusuf memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam penjara, dia selalu ceria, baik hati, dan suka menolong. Tidak lama kemudian, karena kesetiaan dan kejujurannya, penjaga penjara memberikan kuasa. Ketika Yusuf berumur 30 tahun, Firaun mendapat sebuah mimpi yang benar-benar meresahkan. Salah seorang hambanya bercerita tentang Yusuf kepadanya. Lalu Firaun memanggil Yusuf dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu dapat menafsirkan mimpi." Yusuf menjawab, "Hamba tidak dapat melakukannya, tetapi Allah akan memberitahukan apa yang baik kepada tuanku." Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Aku melihat ada 7 ekor lembu yang baik dan gemuk keluar dari sungai. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Tetapi lembu-lembu tersebut masih kelihatan kurus dan menyedihkan." Lalu Yusuf berkata kepada Firaun, "Maksud dari mimpi tuanku adalah akan ada 7 tahun yang sangat baik dan berkelimpahan, yang kemudian diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Tuanku Raja harus melantik seseorang untuk menyimpan perbekalan yang banyak ketika tahun baik tiba, sehingga ketika tahun kelaparan tiba, Tuanku Raja masih memiliki persediaan yang cukup." Ketika itu juga Firaun melantik Yusuf dan menjadikannya sebagai orang kedua di Mesir. Allah tidak pernah melupakan Yusuf, sahabatnya. Yusuf memuliakan Tuhan dengan menafsirkan mimpi Firaun. Demikianlah kisah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dari penjara ke istana. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di episode berikut. Dah.